Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah Menara Eiffel, bangunan tertinggi di Paris dan salah satu struktur terkenal di dunia. Tetapi menara yang saya kunjungi ini bukan Menara Eiffel yang ada di Paris, melainkan Menara Eiffel yang ada di area kompleks perumahan Pondok Permata Suci Manyar Gresik. Dan menara ini berbentuk huruf A. Huruf A berarti Allah. Huruf A berarti akhlak. Huruf A berarti akidah. Akhlak bukan hanya hubungan sesama manusia saja, melainkan juga dengan seluruh makhluk hidup. Huruf A, kalau kita perhatikan, merupakan dua garis yang bertemu di satu titik. Kedua garis itu merupakan filosofi akhlak di satu garis dan akidah di garis yang lainnya. Akhlak mewakili hubungan dengan manusia, sedangkan akidah mewakili hubungan dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua garis itu bertemu di satu titik puncak, itulah Allah. Ya Allah, Allah titik puncak segalanya. Namun kedua garis tersebut tidak akan kokoh berdiri tanpa garis penguat di tengahnya. Kita sebut dengan I alias ilmu. Pada dasarnya, saat kita berbuat baik kepada manusia, merupakan hubungan kita baik juga sama Allah. Salah satunya dalam rangka kita sebagai manusia sangat bersyukur dikelilingi oleh orang-orang di sekitar kita, alias kita tidak sendirian. Dan dalam rangka bersyukur karena kita diciptakan sebagai manusia yang diilhamkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Ngaji Rasul Ramadan hari ke-10 ini, saya akan membahas tentang zakat fitrah. Sebelumnya saya sudah membahas tentang infak dan juga sedekah. Zakat fitrah ini wajib bagi umat muslim dan tentunya memiliki manfaat yang luar biasa bagi umat muslim. Zakat fitrah ini wajib ditunaikan setiap jiwa yang beragama Islam dan pada saat bulan Ramadan masih hidup. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg liter per jiwa. Atau kalau kita zakat fitrah dengan uang adalah setara dengan harga makanan pokok saat itu. Kewajiban kita sebagai umat Islam dan siapa yang menerima zakat fitrah itu sudah diatur dalam kisah surat At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Kisah surat At-Taubah ayat 60. Bapak Ibu, dalam berzakat memang tujuan kita adalah memudahkan jalannya orang yang butuh. Dalam kita zakat fitrah, kita tidak menunggu kedatangan orang yang butuh, tetapi wajib bagi kita menghampiri orang yang butuh tersebut, mengantarkannya secara langsung atau pribadi, atau memang tidak bisa, kita bisa mewakilkan kepada orang lain sampai harta zakat tersebut jatuh di tangan si penerima yang berhak
sesuai yang sudah saya sebutkan tadi, sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Tujuan ini secara teologis, yakni jangan sampai ada orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut datang meminta-minta karena kekurangan, sehingga walaupun orang miskin, jangan sampai harkat dan martabat mereka terciderai karena datang mengemis-ngemis atau meminta-minta. Disinilah letak hikmah dari zakat fitrah dalam kemanusiaan, yakni demi mengangkat harkat dan martabat mereka yang membutuhkannya. Manfaat zakat fitrah itu sendiri diantaranya adalah satu, menyempurnakan iman. Memberikan zakat fitrah kepada mereka yang membutuhkan merupakan salah satu pilar agama Islam. Setiap muslim pasti berusaha melaksanakan amalan ini dengan tujuan melengkapi kewajiban yang diamanatkan agamanya. Manfaat kedua, bukti keimanan dan ketaatan. Manusia membutuhkan dan mencintai uang sebagai sesuatu yang bisa dimiliki. Oleh karena itu, terkadang orang tidak rela melepaskan apa yang dia cintai tanpa imbalan apapun. Dengan membayar zakat fitrah, kita menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan zakat fitrah, kita mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa imbalan duniawi, melainkan dengan ketenangan hati kita, dan tentu saja berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang ketiga, mengeluarkan zakat fitrah adalah membersihkan hati dan diri. Ini muslim termasuk ke dalam kelompok yang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang-orang yang kikir. Manfaat yang keempat adalah menenangkan hati. Mengeluarkan zakat fitrah melatih umat muslim untuk ikhlas. Jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, zakat bermanfaat, melatih kita sebagai pribadi yang ikhlas dan tulus melakukan kebajikan bagi orang lain. Inilah hikmah zakat yang akan membawa banyak keselamatan untuk kita. Manfaat yang kelima yaitu mencapai keimanan yang sempurna. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari 13. Dalam kaitannya dengan zakat, tanpa disadari, kita juga menyempurnakan iman dengan tidak hanya mementingkan diri sendiri, melainkan juga orang-orang lain yang membutuhkannya. Yang keenam, sebagai tiket kita ke surga. Kita manusia yang beragama Islam percaya akan adanya surga dan berusaha untuk masuk ke surga di akhir hidup kita. Dalam kaitannya dengan surga, manfaat zakat adalah pahala yang diperoleh dari menjadi tiket yang melancarkan dan memastikan perjalanan kita ke surga. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, surga adalah untuk mereka yang bertutur halus, menyebarkan agama Islam, memberi makan orang-orang, dan bermalam dengan memanjatkan doa secara sukarela ketika orang-orang sedang terlelap. Manfaat yang ketujuh adalah pelindung di hari akhir. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tentang salah satu dari 7 jenis orang yang akan berada di bawah teduh Allah pada saat hari kebangkitan adalah orang-orang yang beramal dan menyembunyikannya sedemikian rupa sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Manfaat yang ke-8, mempelajari agama lebih dalam. Manfaat zakat fitrah selanjutnya adalah membuat seseorang mengetahui batasan-batasan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-9, membawa kebajikan.
Manfaat yang ke-10, meninggal dengan tenang. Dan manfaat yang ke-11, membentengi diri dari bencana. Manfaat yang ke-12 adalah menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Manfaat yang ke-13, terbiasa membantu sesama. Allah berfirman dalam kisah surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Manfaat yang ke-14, menghilangkan rasa iri dan prasangka buruk. Manfaat yang ke-15 adalah mencegah kriminalitas. Manfaat zakat fitrah ini ikut andil dalam mencegah kejahatan. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, kita memberikan kontribusi untuk mengurangi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Manfaat yang ke-16 adalah merendahkan hati. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, amal yang diberikan secara rahasia dapat memadamkan kemurkaan Allah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Manfaat yang ke-17 adalah meningkatkan rezeki. Zakat fitrah yang kamu berikan bermanfaat untuk meningkatkan dan mensucikan kekayaan. Dan manfaat yang ke-18 adalah membersihkan harta. Membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada yang berhak. Allah berfirman dalam kisah surat At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, pada mu'alaf yang pucuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana suatu ketepatan diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah 8 asnaf yang sudah diatur dalam kisah surat At-Taubah ayat 60. Manfaat yang ke-19 adalah meningkatkan keberkahan harta, karena ini kuncinya. Zakat fitrah adalah kunci agar harta kita menjadi berkah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah atau zakat fitrah, dan tidaklah Allah menambah bagi hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah orang yang berlaku tawadhu karena Allah melainkan dia yang meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Manfaat yang ke-20 adalah memperluas peredaran harta. Jika seorang muslim ingin hartanya bertambah, buatlah harta itu menjadi berkah terlebih dahulu dengan mendapatkannya melalui cara yang halal, lalu membelanjakannya di jalan Allah dengan berzakat. Allah berfirman dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Demikian sekilas yang saya sampaikan tentang zakat fitrah. Bapak Ibu, puasa sudah memasuki hari ke-10 dan Allah memenuhi 70.000 hajat dan memohonkan ampunan untuk kalian, matahari, bulan, bintang-bintang, binatang yang melata, burung, binatang
buas, setiap bebatuan dan bongkahan tanah liat, setiap yang kering dan yang basah, setiap binatang di laut dan dedaunan di pepohonan. Untuk selanjutnya tetap di channel Fahrudin Muiswatin Present. Terima kasih.